Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ikhwatul iman rahmat Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan, serta nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan dan kesempatan kepada kita semua untuk hadir di masjid ini, salat subuh berjamaah, kemudian diikuti kembali dengan bermajlis ilmu dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah," tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah, wa hum yatluna kitab Allah, di mana mereka membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'an Al-Karim, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka pun mempelajari isi kandungannya dan berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupannya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun ketenangan kepada mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala terus bercucuran kepada mereka, wa hafathumul malaika, dan para malaikat pun mengelilingi mereka, mendoakan kebaikan-kebaikan untuk mereka, wa dzakarahumullahu fi man indah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan masing-masing nama para penuntut ilmu tersebut di hadapan para malaikatnya sebagai bentuk penghormatan dan kemuliaan bagi mereka. Ya, sehingga masya Allah, ya, walaupun hadirnya karena terjebak, masya Allah ya, tapi kita katakan masya Allah, Allah berikan kekuatan kepada kita semua, Allah berikan kesempatan kepada kita semua. Ya, walaupun hujan-hujan seperti ini tetap masya Allah, ya, Allah kuatkan kita untuk hadir di sini. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang paling terbaik bagi kalian semua, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan perjumpaan dengan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, sementara di dalam keadaan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi teman-teman rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, sambil nunggu hujannya reda, masya Allah ya, kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai kitab Tauhid, dan sekarang kita masuk bab yang ke-17 ya, bab yang ke-17 berkaitan dengan syafaat, ya, berkaitan dengan syafaat. Nah, ikhwatul rahmatullah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwasanya Ahlus Sunnah meyakini adanya syafaat pada hari kiamat nanti, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan izin kepada hamba-hambanya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat pada hari itu sebagai bentuk ya penghormatan dan kemuliaan bagi orang-orang yang memberikan syafaat tersebut. Dan banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang
syafaat ini pada hari kiamat nanti. Ya, tanpa perlu kita harus menjelaskan apa itu syafaat. Syafaat sudah tahu semua, kan seperti ya. Ya. Nah, banyak dalil-dalilnya apa? Di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Apa kata Allah? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'id. Kan gitu. Ya. Dan siapakah yang memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Nah, sekali lagi kita katakan ini dalil tentang adanya syafaat pada hari kiamat nanti. Dan tadi dikatakan ya bahwasanya ya tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat, bahkan para malaikat pun, kan gitu, bahkan para rasul pun, kecuali pada waktu itu setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian tadi dari ayat Al-Qur'an Al-Karim, begitu pun juga dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau telah bersabda, apa kata beliau? As'alun nasi bisyafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Ya, orang yang paling berbahagia, ya, orang yang paling selamat untuk mendapatkan syafaat pada hari kiamat nanti adalah orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, tiada Tuhan yang berhak untuk disembah dengan cara yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, khalisan min qalbih, benar-benar ikhlas dari hatinya. Artinya baik dari hatinya, lisannya dan juga perbuatannya memperlihatkan tentang ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang sudah sepantasnya orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dicampur adukan dengan kesyirikan, tanpa dicampur adukan dengan kekufuran, kemunafikan dan lain sebagainya, maka mereka adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan sampai hanya sekedar mengklaim, oh kami akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kenyataannya apa? Kenyataannya dalam kehidupannya, ya, apa yang dilakukannya, apa yang diamalkannya bertentangan, berselisih dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhirnya apa? Ya, ketauhidan dalam kehidupannya pun semakin berkurang, dan semakin berkurang ketauhidannya pada itu, ya, dikarenakan menyelisih sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka semakin sedikit pula kesempatannya untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Pak, makanya masya Allah, kalau saya katakan sekarang di sini antum, masya Allah, kita cinta nggak Pak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Cinta nggak Pak itu kepada Rasulullah? Hah? Cinta nggak Pak? Semua bisa mengatakan apa? Cinta, cinta, cinta. Sebenarnya kan seperti itu, ya. Tapi permasalahannya, ya, bukan hanya sekedar lisan saja yang bisa mengatakan cinta, cinta, cinta. Namun semua itu butuh pembuktian. Ya kan gitu. Kayak dulu antum lah gitu kan, waktu ingin membuktikan cintanya kepada pasangan, kan gitu. Ketika mengucapkan cinta kepada pasangannya, butuh pembuktian nggak Pak? Butuh pembuktian, ya Pak. Butuh nggak? Butuh, kan seperti itu. Maka seperti itu pula, siapapun di antara kita yang mengklaim dia cinta kepada Allah, dia cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pertanyaannya mana buktinya? Ya kan gitu, mana buktinya?
Dan cara pembuktian tersebut telah Allah katakan dalam firman-Nya. Apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah ya Muhammad, jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah. Tuh kan gitu dengan lisan kalian. Fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kalau kalian cinta kepada Allah dan Rasulnya, satu-satunya cara untuk memperlihatkan bukti tersebut adalah apa? Dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akhlaknya, muamalahnya, ibadahnya, tazkiyatun nufusnya, akidahnya. Yuhibbukumullah, maka Allah pun kemudian akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kan gitu. Nah sekarang lihat, ya kan gitu, dari amalan-amalan kita sudahkah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ataukah amalan kita hanya sekedar ikut-ikutan, sehingga dari kecil, dari umur 5 tahun sampai umur 60 tahun semuanya sama aja tuh, kan gitu. Semuanya masih sama aja. Bahkan maaf ngomongnya, bacaan Al-Fatihahnya masih aja kayak waktu dia di kelas 6 SD. Bahkan di kelas 6 SD dia masih lebih bagus. Kenapa? Waktu itu belajar sama gurunya. Nah pas setelah itu apa? Gak pernah lagi dia baca Al-Quran. Nah lalu kemudian pengen mengklaim apa? Kamu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Apa ini? Kan gitu. Ya, apa ini? Dan saya katakan lagi tadi apa? Kenapa dari umur 5 tahun sampai sekarang masih gitu aja sama saja? Artinya pada itu dia nggak ada sama sekali bermajelis ilmu, ya? Nggak ada sama sekali bermajelis ilmu. Sekalinya bermajelis ilmu hanya dongeng-dongeng belaka, hanya khurafat-khurafat belaka, kan gitu? Hanya cerita-cerita palsu. Artinya di dalamnya apa? Tidak ada firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada pemahaman-pemahaman dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya cuma tawa-tawa dan lain sebagainya. Nah, kita tanyakan pada diri kita, ya. Itu pun kadang-kadang apa? Datangnya cuma sekali-kali. Ini repot ya, kan? Ya, Pak. Ya, maka muhasabah diri kita, pertanyakan diri kita, apakah yang seperti ini sudah bisa dikatakan sebagai orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya? Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min 'ibadihil ulama." Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama, orang-orang yang senang hobi bermajelis ilmu. Ya, insyaallah. Nah, sekali lagi kita katakan, ya, bahwasanya tadi Rasulullah sudah menyampaikan kepada kita, as'alun nas bisyafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Ya, bahwasanya orang yang paling berbahagia untuk mendapatkan syafaatku, kata Rasulullah SAW, pada hari kiamat nanti adalah orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Pak, ya, itu apa? Dia mengucapkan tiada Tuhan yang berhak untuk disembah dengan cara yang benar, yang paling benar, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala, khalisan min qalbih, yaitu benar-benar ikhlas dari hatinya. Karena kalau cuma hanya sekedar ngucapin la ilaha illallah, orang kafir bisa ngucapin juga nggak, Pak? Bisa nggak, Pak? Bisa, tapi apakah pertanyaannya ketika dia ngucapin itu, dia mengetahui maknanya dan menyerapi kandungannya, lalu kemudian berusaha untuk diamalkan dalam kehidupannya? Ini ya nggak bisa, kan gitu. Sehingga akhirnya apa? Ucapan tadi nggak berefek apapun kepadanya, walaupun dia bisa mengucapinnya. Ya, Pak. Ya, makanya masya Allah ngomongnya, orang-orang kafir sekarang ngucapin nggak, Pak? Insya Allah, kan gitu.
Bahkan assalamualaikum juga kan, sering kan? Ya, insya Allah. Apalagi Pak? Ya, bahkan kadang-kadang apa? Kalau kaget dia langsung ngomong apa? Allahu Akbar. Masya Allah. Ya gitu. Ini pertanyaannya tadi sekali lagi, ya, ketika dia mengucapkan tersebut tapi dia tidak memahaminya, apakah ngefek? Ngefek Pak? Tidak ada ngefek apa? Ya, sekali lagi Masya Allah. Maka la ilaha illallah. Makanya Masya Allah, ada yang masih ingat gak Pak syarat dari la ilaha illallah? Pak, antum udah ngucapin la ilaha illallah belum? Pak, udah ngucapin la ilaha illallah belum? Sudah? Antum tahu nggak ternyata dalam la ilaha illallah itu ada rukun-rukun dan syarat-syaratnya? Belum ada ya, belum tahu. Tahu rukun-rukunnya sebelum kita ngucapin syarat-syaratnya? Mana di sini ulamanya, Pak Rimbo? Ya, Pak, Masya Allah disebutkan salah satu apa syarat-syaratnya dari la ilaha illallah. Ya, syarat-syarat dari. Kalau rukun-rukunnya antum bisa ngelihat dari makna la ilaha illallah. Rukunnya adalah apa? An-nafi wal isbat, yaitu menafikan dan menetapkan. Apa maksudnya menafikan dan menetapkan? Yaitu menafikan Tuhan-Tuhan yang palsu dan menetapkan satu Tuhan yang berhak untuk disembah, yaitu Allah. Tuh dua rukunnya. Ya, dari la ilaha illallah. Yaitu apa pertama? An-nafyu wal isbat. An-nafyu yaitu menafikan. Ya, menafikan Tuhan-Tuhan yang palsu. Makanya la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah. Artinya Pak, Tuhan-Tuhan palsu semuanya yang banyak disembah oleh manusia, ya, itu dinafikan semuanya. Lalu kenapa? Al-isbat, baru kemudian ditetapkan satu Tuhan yang berhak untuk disembah, yaitu siapa? Allah. Dari zaman dulu Pak, dari zaman dulu sudah ada Tuhan-Tuhan yang palsu, kan gitu. Dari zaman Nabi Nuh alaihissalam ada Tuhan-Tuhan palsunya yang disembah oleh manusia. Siapa mereka Pak? Waduh, ditanya lagi saja, ditanya saja. Siapa Tuhan-Tuhan palsu yang disembah? Ya'uq, Ya'uth, Huda, Suwa, wa Nasra. Ya, itu Tuhan-Tuhan yang disembah dari zaman Nabi Nuh alaihissalam, kan gitu. Lalu kemudian apa? Di zamannya Firaun pun juga kemudian juga ada yang seperti itu. Siapa? Amon, kan gitu. Nah, ada Amon di sini pun namanya Pak. Ya, makanya antum sering ngedengar apa? Namanya Firaun pada itu apa? Amonhotep. Ya gitu. Apa artinya? Hambanya Amon. Kalau antum mungkin sering ngedengarnya lebih ringkas apa? Imhotep. Nah, pernah dengar nggak? Makanan apa itu Pak? Nah, itu kita katakan apa? Lagi itu adalah Tuhan-Tuhan palsu. Lalu kemudian apa? Antum juga sering ngedengar apa? Ada Sun Gokong. Nah, kan gitu. Ada Dewi Kuan Yin. Ada kemudian apa? Ada Zeus, Poseidon, Hades. Waduh. Oh, Tuhan Yunani itu kan sebenarnya banyak sekali itu. Nah, itu dinafikan semuanya tuh. Ya, dinafikan semuanya. Ya. Nah, pun di Indonesia pun juga ada nggak Pak? Ada juga banyak banget kan seperti itu. Dinafikan semuanya. Lalu kemudian ditetapkan satu Tuhan yang memang benar-benar berhak untuk disembah. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah khalis namanya. Ini adalah ucapan la ilaha illallah yang benar-benar murni, tulus. Ya Pak. Jadi bukan maaf ngomongnya, bukan apa namanya? Nyembah pula siapa? Nyi Roro Kidul. Kan repot tuh kayak gini.
Ya, nyerokidul ini itu dan lain sebagainya. Bahkan saya sering nyebutkan apa? Ada tuh kebun selamat. Ya, kotorannya pun apa? Jadi berkah-berkahan. Ya Allah ya Rabbi. Ini gimana lagi itu kan sebenarnya? Ini gak ada khalis Pak. Ya, ini gak ada khalisnya, gak ada kesuciannya dari apa? Tidak ada ketulusan dalam mengucapkan la ilaha illallah. Nah, sekali lagi kemudian apa syarat-syaratnya dari la ilaha illallah apa coba? Masya Allah, khusyuk semuanya, Masya Allah. Ya, nih syarat-syaratnya dari la ilaha illallah. Yang pertama adalah al-ilmu, yaitu mengilmui dari la ilaha illallah. Artinya dia mengetahui maknanya, mengetahui kandungannya, mengetahui konsekuensinya, mengilmui. Lalu kemudian kedua apa? Al-yaqin, dia pun meyakini pula dari apa? La ilaha illallah tadi, keutamaan dari la ilaha illallah, fungsi dari la ilaha illallah, kan gitu, yang bisa menyelamatkannya dari neraka jahanam dan memasukkannya ke dalam surga Allah. Itu al-yaqin. Jadi al-ilmu, al-yaqin, lalu kemudian apa? Al-ikhlas, yaitu apa? Ikhlas. Lalu kemudian yang keempat as-sidqu. Ya, ketika dia mengucapkan la ilaha illallah jujur, Pak. Ya, jangan seperti orang munafik. Ya, yang dia memperlihatkan keislamannya kepada manusia, tapi dia menyembunyikan kekufuran dan kebenciannya terhadap syariat agama Islam di dalam hatinya. Jadi kalau dia nggak jujur cuma mengucapkan la ilaha illallah saja, kita katakan orang kafir pun juga bisa mengucapkan la ilaha illallah. Jadi harus adanya Pak as-sidqu, yaitu kejujuran. Lalu kemudian yang kelima al-mahabbah, yaitu apa? Kecintaan, cinta terhadap la ilaha illallah, cinta dari kandungannya, cinta dari konsekuensi dari la ilaha illallah. Lalu kemudian yang keenam al-inqiyad, yaitu ketundukan terhadap la ilaha illallah tersebut. Lalu kemudian yang ketujuh al-qabul, yaitu menerima segala konsekuensi dari la ilaha illallah. Ini syarat-syarat la ilaha illallah. Hafal Pak? Enggak lah. Kan gitu. Hafal nggak tadi? Siapa di sini Imam Syafi'inya? Oh, itu ada Lauhul Mahfuz tuh. Ayo, Masya Allah. Apa aja? Al-ilmu, al-yaqin, al-ikhlas, as-sidqu, kejujuran, al-mahabbah, kecintaan, al-inqiyad, yaitu ketundukan, al-qabul, lalu kemudian apa? Penerimaan terhadap la ilaha illallah. Nah, ini kalau benar-benar diamalkan, itu yang disebut dengan apa? Khalisan min qalbih, tulus ikhlas dari hatinya. Dengan begitu seseorang akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekali lagi kita katakan Pak, inilah fungsinya untuk bermajelis ilmu, agar kita mengetahui itu. Ya, jadi makna dari la ilaha illallah bukan hanya maaf ngomongnya dari dulu kelas 5 SD sampai tua. Ya, hanya tahu dari mana? Hanya tahu dari makna di Indosiar. Kan gitu. Ya, apa makna itu? Tidak ada Tuhan selain. Bukan itu, bukan itu makna ringkasnya. Tetapi tiada Tuhan yang berhak untuk disembah dengan cara yang benar, ya, dengan cara yang benar kecuali Allah. Karena kalau cuma hanya Tuhan saja, banyak Tuhan-Tuhan yang disembah di luar sana, tapi dengan cara yang tidak benar, kan gitu. Dan ditetapkan bahwasanya apa? Ada satu sesembahan yang disembah dengan cara yang benar, itu siapa? Hanya Allah. Nah, sekali lagi kita katakan, inilah orang yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian pembagian syafaat. Ya, pembagian syafaat. Bahwasanya syafaat ini terbagi menjadi dua macam, Pak. Ya, yang pertama adalah syafaat sahihah.
yaitu syafaat yang terwujudkan, yang benar-benar bermanfaat bagi seseorang pada hari kiamat nanti, yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Itu namanya syafaat sahihah. Jadi syafaat yang benar, yang memang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, baik melalui Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Ya, nah syafaat yang sahihah ini ada syarat-syaratnya, ya, dan syarat-syaratnya harus dipenuhi. Apa yang pertama? Ya, ridallah lisyafi, keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memberikan syafaat. Ya, sekali lagi, keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memberikan syafaat. Kalau orang tersebut nggak layak untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia nggak bisa memberikan syafaat. Walaupun di dunia manusia mengklaim, oh dia bisa memberikan syafaat, dia bisa memberikan syafaat, nggak bisa. Karena apa tadi, sekali lagi, harus ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memberikan syafaat. Lalu kemudian siapa? Yang kedua syaratnya, keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang diberi syafaat. Ya, jadi kalau maaf ngomongnya, orang yang memberikan syafaatnya diridhoi oleh Allah, tapi yang diberikan syafaatnya, kan itu Pak, ini tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa nggak? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ya, makanya Masya Allah kan gitu. Ya, Nabi Muhammad SAW ataupun siapapun itu, ya, tidak bisa memberikan syafaat kepada siapa? Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberikan syafaat kepada Abu Jahal ataupun Abu Lahab, pamannya sendiri, untuk keluar dari neraka Jahannam. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Karena apa? Abu Lahab, ya, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan syafaat. Ataupun orang-orang kafir yang lainnya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan syafaat. Ya, makanya Masya Allah, ya, bahkan orang-orang kafir di dunia saja tidak boleh diberikan istighfar kepadanya, dimintakan istighfar kepadanya, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, apa kata Allah? Maka lin nabi wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba. Tidak diperbolehkan bagi seorang nabi dan juga orang-orang yang beriman untuk memintakan ampunan kepada orang-orang yang musyrik walau kanu ulil qurba, walaupun mereka adalah siapa? Keluarganya tidak bisa. Ini syarat yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga syaratnya apa? Idnullah lisyafi, izin Allah Subhanahu wa taala kepada pemberi syafaat. Ya, izin Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada pemberi syafaat. Nah, sekali lagi kita katakan, inilah tiga syarat yang harus dipenuhi, ya, untuk terjadinya syafaat pada hari kiamat nanti, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat An-Najm ayat 26. Apa kata Allah? Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a. Berapa banyak para malaikat di langit-langit, la tughni syafa'atuhum syai'a, di mana syafaat mereka tidak berguna sama sekali, illa min ba'di ayyadzan Allah, kecuali setelah Allah memberikan izinnya. Ya, liman yasha wa yarda, bagi orang-orang yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Jadi Allah katakan tuh, malaikat saja Pak, malaikat saja nggak ngaruh tuh, nggak bisa memberikan syafaat kecuali apa? Setelah dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kata Allah apa? Liman yasha wa yarda, itu pun bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah dan Allah ridhoi. Kalau ternyata enggak Allah ridhoi, enggak bisa.
Ya Pak, nggak bisa. Nah ini kita katakan apa? 3 syarat dari apa? Dari terwujudnya syafaat pada hari kiamat nanti. Jadi itu yang disebut dengan syafaat sahihah. Ya, syafaat yang bermanfaat yang dijelaskan di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Sampai sini jelas Pak? Pak, sudah jelas belum? Atau sudah dapat kejelasan dalam tidurnya, dalam mimpinya? Masya Allah, ya, gurunya muncul ya karena mimpinya. Nah yang kedua, ya ada namanya syafaat asy-syafa'ah al-batilah, yaitu syafaat yang batil. Ya, syafaat yang gak berguna, gak bermanfaat dan tidak pernah pula dijelaskan di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Contohnya apa? Ya, meminta-minta syafaat kepada kuburan-kuburan yang dianggap sebagai wali. Ataupun seperti orang-orang siapa? Seperti orang-orang musyrik jahiliyah yang mereka meminta-minta kepada berhala mereka, kepada Lata, Uzza, Hubal, Manat dan 360 berhala yang mengitari Ka'bah. Pada waktu apa? Mereka semua berpikirnya bahwasanya berhala-berhala itu akan memberikan syafaat kepada mereka. Ya, antum jangan berpikir bahwasanya orang-orang musyrik jahiliyah, ya, itu mereka menyembah berhala mereka dengan meyakini bahwasanya Lata, Hubal, Manat itu sebagai Tuhan yang tinggi. Enggak. Ya, mereka mengatakan apa? Mereka meyakini berhala-berhala itu sebagai sarana pemberi syafaat mereka di sisi Allah. Itu yang keyakinan mereka. Ya, adapun dalam keyakinan mereka yang sesungguhnya, ya, bahwasanya yang memberikan rezeki kepada manusia, yang menciptakan dunia ini, mereka yakin bahwasanya apa? Yang menciptakan dunia ini, yang menciptakan manusia itu Allah, bukan Lata, bukan Uzza, bukan Hubal, bukan Manat, Pak, dalam keyakinan orang musyrik jahiliyah. Ya, dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda yaqulunna Allah." Ya Muhammad, jika engkau bertanya kepada mereka, kepada orang-orang musyrik jahiliyah, man khalaqas samawati wal arda, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, la yaqulunna Allah, pasti mereka akan mengatakan Allah. Terus gimana tentang masalah yang berhala-berhala yang mereka sembah itu, yang Lata, Uzza, Hubal, Manat tadi itu kita katakan? Lihat kata mereka, mana buruhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami ini kata mereka apa? Tidak menyembah berhala-berhala tersebut illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali agar berhala-berhala itu bisa mendekatkan kami kepada Allah, sebagai sarana pendekat kami kepada Allah, sebagai sarana pemberi syafaat kami kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Makanya mereka disebut musyrik, Pak. Maksudnya musyrik ini apa? Tahu nggak musyrik itu apa? Hah? Apakah musyrik itu meniadakan Allah? Pak. Ini kayaknya sahurnya baik kebanyakan nasi kayaknya. Tidak. Apa makna syirik itu? Apakah meniadakan Allah? Menduakan, menikahkan. Lihat Pak, yang namanya syirik itu dia yakin Allah sebagai Tuhannya. Tapi kenapa dia pun juga yakin pula bahwasannya tuh kayak berhala-berhala atau kuburan-kuburan dan lain sebagainya, atau tadi apa, kebun selamat dan sebagainya, itu apa? Sebagai sekutu-sekutu Allah. Itu namanya syirik. Jadi nama bukan syirik itu bukan menafikan Allah, bukan. Dia nyembah Allah, tapi dia pun nyembah yang lainnya. Itu namanya syirik. Jadi jangan salah persepsi, jangan sampai salah paham dari namanya syirik. Itu seolah-olah menafikan Allah, bukan.
Ya, nah itu kita katakan ya. Jadi ya nggak bermanfaat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, apa kata Allah dalam surat Yunus ayat 18? Apa kata Allah? Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Lihat kata Allah. Dan mereka menyembah ya selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa membahayakan mereka dan tidak pula bisa memberikan manfaat kepada mereka tuh. Kata Allah ya, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah, beribadah, meminta-minta, berdoa-doa tuh gitu. Kepada siapa? Kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka, tidak pula bisa mendatangkan kemudaratan kepada mereka. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Dan mereka pun berkata, sesungguhnya berhala-berhala itu adalah apa? Pemberi syafaat kami di sisi Allah. Itu Pak keyakinannya mereka Pak. Ya, keyakinan mereka Pak. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka berkata bahwasanya berhala itu, kuburan-kuburan yang dianggap wali itu, kebon itu, kan itu, dewa-dewa yang mereka sembah itu, mereka pikir apa? Sebagai pemberi syafaat kepada mereka pada hari kiamat nanti. Lalu kenapa Allah bantah? Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard. Katakanlah ya Muhammad, apakah kalian mengabarkan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang tidak Allah pernah ketahui, baik yang ada di langit-langit maupun yang ada di bumi. Wa subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dan maha tinggi terhadap apa yang mereka persekutukan. Artinya Pak, Allah gak pernah menjelaskan gitu Allah. Ini Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard. Katakan ya Muhammad, kabarkan kepada mereka, beritahu kepada mereka, apakah mereka ingin mengabarkan kepada Allah terhadap sesuatu yang tidak pernah Allah ajarkan, tidak pernah Allah ketahui, baik yang ada di langit-langit maupun yang ada di bumi. Dan Allah tidak pernah mengatakan bahwasanya Pak, berhala-berhala itu akan menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat nanti. Terus pertanyaannya, dari mana kalian mendapatkan itu semua? Kalau bukan dari syaitan. Sebagaimana kaum Nabi Nuh pada ketika dibisiki oleh syaitan untuk apa? Untuk membuat patung-patung orang soleh, Pak. Orang solehnya beneran orang solehnya, Pak. Ya, patung yang dibuat itu beneran orang soleh. Jadi benar-benar bukan gadungan, bukan solehnya. Sudah dikabarkan kejelasan tentang kesolehannya. Mereka wafat, dibisikin sama syaitan. Ya apa? Untuk ngebangun patung tersebut sebagai apa awalnya? Kenang-kenangan. Mengenang siapa? Mengenang orang-orang soleh tersebut, jasa-jasa mereka yang telah menyebarkan Islam, menyebarkan tauhid. Nah, setelah dibangun, awalnya generasi pertama hanya untuk mengenang. Kenapa? Mereka sezaman, mereka hidup sezaman, tahu tentang orang tersebut, gak disembah belum. Datang generasi kedua, Pak, waktu itu masih ini, apa? Masih mereka iktikaf, belum disembah belum. Masih hanya sekedar iktikaf, kumpul-kumpul mereka di sana untuk mengenang juga. Datang generasi selanjutnya yang tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengetahui siapa orang-orang tersebut. Disitulah kenapa mereka menyembah patung-patung itu. Dan mereka pun mengatakan, oh, syufa'auna indallah, patung-patung ini akan memberikan syafaat ya kepada kita pada hari kiamat nanti di sisi Allah. Kan gitu. Tuh sekali lagi Pak, ya. Ini sekali apa namanya? Ini yang disebut dengan syafaat batilah, ya, syafaat yang batil, nggak bermanfaat. Dan sekarang kita katakan berapa banyak manusia seperti itu. Jangan kita berbicara jauh-jauh kemana, ke India dan lain sebagainya kan gitu. Jangan jauh-jauh kita seperti itu.
Ya, di Indonesia saja banyak benar, di bumi Nusantara ini banyak benar seperti itu. Dikit-dikit semuanya, oh ini. Ya. Dan kemudian apa? Orang-orang Indonesia pun juga apa? Males untuk bermajelis ilmu. Sehingga Masya Allah, gak heran kenapa tersebar ya berbagai macam kesyirikan di mana-mana. Sekali lagi, itu semua bisikan-bisikan dari syaitan. Ya, nah ini kita katakan apa? Syafaat yang batil. Ya. Lalu kemudian orang kafir pula, ya orang kafir tidak bisa diberikan syafaat. Tadi sudah kita katakan, artinya ini syafaat yang batil ya, yang tidak bermanfaat. Orang kafir tidak bisa diberikan syafaat. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat 18, apa kata Allah? "Ma lil zalimina min hamimin wala syafi'in yuta'." Ya. Dan orang-orang yang zalim tersebut tidak ada bagi mereka teman setia, wala syafi'in yuta', dan juga tidak ada yang bisa memberikan syafaat kepada mereka. Ya, maksudnya apa? Orang-orang zalim sini apa? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Ya, kata Allah, tidak bisa diberikan syafaat kepada mereka. Nah, kecuali satu syafaat saja. Satu orang, cuma ada satu orang musyrik, Pak. Cuman satu orang, ada satu orang musyrik saja di dunia ini, yang diberikan syafaat. Siapa dia, Pak? Itu pun bukan syafaat yang sempurna ya. Siapa dia? Abu Thalib. Yang itu disebut dengan asyafaatul khassah, yaitu syafaat yang khusus untuk Nabi Muhammad SAW dan khusus untuk siapa? Abu Thalib. Nabi Nuh ketika memintakan ampunan untuk anaknya, gak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga nabi-nabi yang lainnya. Ya, begitupun juga nabi-nabi yang lainnya. Nabi Ibrahim seperti itu. Ya, tapi Nabi Muhammad dikhususkan, dan itu pun cuma untuk satu orang saja. Siapa? Abu Thalib. Yang Abu Thalib ini mati dalam kekafiran. Tapi apa? Masih diberikan syafaat. Tapi syafaatnya tadi kita katakan tidak bisa mengeluarkan dia dari neraka Jahannam, hanya sekedar meringankan saja. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, waktu itu apa? Abbas, paman Nabi SAW, pernah datang kepada beliau, lalu kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, pamanmu Abu Thalib, dialah orang yang selalu melindungimu, selalu menjagamu, dia selalu membelamu. Tidakkah engkau bisa memberikan syafaat untuk Abu Thalib?" Lalu kemudian jawab Rasulullah SAW, "Huwa fi dhahdahin nar." Dia berada di dasar dari neraka Jahannam. Laula ana, kalau bukan karena syafaat dariku, lakana fid darkil asfali minan nar, maka pastilah dia berada di kerak neraka Jahannam yang paling terdalam. Dan ini pun yang disebut dalam hadis Rasulullah SAW, apa kata beliau? Inna ahwana ahli nari yaumal qiyamah, sesungguhnya penghuni neraka Jahannam yang paling ringan azabnya pada hari kiamat nanti, rajulun, seseorang yang diletakkan di kedua kakinya bara dari neraka Jahannam, yaghli minhuma dimaghu. Cuma gara-gara diletakkan di kakinya, Pak, gak dijeburin gak dalam neraka Jahannam, cuma diletakkan di bawah kakinya tuh bara neraka Jahannam tersebut, apa? Yaghli minhuma dimaghu. Maka kemudian kepalanya pun mendidih, meleleh dikarenakan panasnya. Lalu kemudian dia pun berkata, sesungguhnya dia adalah orang yang paling berat azabnya pada hari kiamat tadi. Kan itu, di dalam neraka Jahannam. Padahal dia adalah orang yang paling ringan azabnya di dalam neraka Jahannam.
Nah ini disebut dengan syafaat apa? Syafaat khas. Cuma satu orangnya aja Pak, nggak ada yang lainnya, nggak ada yang lainnya. Ya, jadi jangan berpikir, oh kayaknya saya bisa kayak Nabi Muhammad. Nggak bisa. Itu disebut dengan asyafaatul khaswah. Nah sekarang kita masuk Pak, macam-macam syafaat yang sahih. Kita sampai ini ya, sampai sholat syuruknya ya. Nah, ini baru syuruk aja kan nih. Nah, masih. Ya, macam-macam syafaat yang sahihnya. Yang pertama adalah asyafaatul uzma. Apa syafaatul uzma, Pak? Syafaat yang agung, syafaat yang menyeluruh, Pak. Ya, syafaat ini apa? Untuk muslim dan untuk kafir. Tapi di mana nih? Ini hanya di padang mahsyar, Pak. Yaitu apa? Untuk menuntaskan seluruh perkara manusia yang mereka sudah berdiri di padang mahsyar selama berapa tahun, Pak? Berapa tahun berdiri di padang mahsyar, Pak? Pak? Khusyuk semua, Masya Allah nih. Ada yang mungkin Masya Allah. Berapa tahun, Pak? Aku belum berdiri udah gini. Di padang mahsyar itu tadi, Masya Allah, berdiri berapa tahun? 1000 tahun. Masya Allah, barakallahu fikum. Berapa tahun, Pak? Lihat, manusia berdiri di padang mahsyar nanti dengan matahari hanya 1 mil, hanya 1 mil dari kepala mereka. Ada orang-orang yang tenggelam dengan keringatnya, ya gitu. Ada orang-orang yang tenggelam karena keringatnya. Ada yang betisnya, ada yang semata kakinya, ada yang sepahanya, ada yang sepinggangnya, ada yang selehernya, ada yang tenggelam semua. Orang-orang kafir tuh. Ya. Tapi orang-orang beriman enggak, mereka di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa lama mereka berdiri, Pak? 50.000 tahun. Ya, 50.000 tahun mereka berdiri. Akhirnya apa? Datang orang-orang mukmin meminta syafaat kepada siapa? Kepada Nabi Adam. Wahai Adam, kau ayah kami, selesaikanlah urusan kami di padang mahsyar. Kata Nabi Adam, saya benar-benar takut kepada Allah. Saya takut Allah marah dan murka pada hari ini. Datang kepada siapa? Datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh pun juga jawabannya sama. Pada hari ini saya benar-benar takut murka Allah Subhanahu wa taala. Datang lagi mereka kepada siapa? Nabi Ibrahim. Lalu kenapa Nabi Ibrahim juga menjawab demikian? Datang mereka kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu kenapa Nabi Musa pun menjawab demikian? Datang mereka kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa pun juga Pak mengatakan demikian. Barulah kemudian mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian beliau mengatakan, Analah, sayalah yang memiliki syafaat tersebut pada hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian Nabi Muhammad SAW pun berdoa kepada Allah untuk menyelesaikan urusan mereka di padang mahsyar. Nah itu kita katakan pertama syafaatul uzma. Yang kedua apa? Asyafaatul khasah. Ini pertama untuk syafaat Nabi Muhammad dulu Pak ya. Kita jelaskan syafaat Nabi Muhammad SAW dulu. Yang kedua apa? Asyafaatul khasah, yaitu syafaat yang khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Untuk siapa tadi? Untuk siapa Pak? Untuk Abu Thalib. Tuh disebut dengan asyafaatul khasah. Baru kemudian yang ketiga, sekali lagi kita katakan, saya ingatkan lagi, ini syafaat untuk Nabi Muhammad ya. Yang ketiga Pak, asyafaatul amah. Syafaat yang bersifat umum, yaitu apa? Syafaatnya Nabi Muhammad SAW untuk siapa? Untuk para pelaku dosa besar. Di mana Rasulullah SAW telah bersabda apa? Syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku ini berlaku pula untuk para pelaku dosa besar dari umatku. Artinya ada orang-orang tertentu yang mereka terjerumus dalam dosa besar, tapi diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Pak, dan ini bantahan kepada siapa? Bantahan kepada orang-orang Khawarij
Khawarij dan juga orang-orang Mu'tazilah yang mereka mengatakan apa? Gak ada syafaat bagi para pelaku dosa besar. Karena orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah mengatakan apa? Bahwasanya orang-orang yang mati dalam keadaan melakukan dosa besar, kata mereka apa? Kafir dalam neraka jahanam selama-lamanya. Sehingga kata mereka apa? Gak ada syafaat untuk para pelaku dosa besar. Beda dengan siapa? Ahlus sunnah. Ahlus sunnah apa? Masih meyakini para pelaku dosa besar adalah siapa? Seorang muslim, dan dia pun berhak untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Tapi ingat, dengan izin Allah. Karena Rasulullah SAW telah bersabda tadi apa? Syafaat ini ahli kabair min ummati. Syafaatku ini berlaku bagi para pelaku dosa besar dari umatku. Selama dosa besarnya apa Pak? Bukan kesyirikan, bukan kekufuran, bukan kemunafikan, kan itu. Dan yang sejenisnya. Tapi mungkin dosa-dosa besar yang lainnya, artinya kayak zinahan, minum khamar, main judi, kan itu mungkin. Nah, ini lagi. Lalu kenapa syafaat Nabi Muhammad SAW juga apa? Untuk orang-orang yang mau dimasukkan ke dalam neraka jahanam, lalu kenapa? Diselamatkan. Pun juga untuk siapa? Untuk syafaat Nabi Muhammad SAW untuk orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Nah, ini kita katakan apa? Macam-macam syafaat. Kalau tadi pembagiannya apa ya? Yang pertama tadi pembagiannya. Sekarang macam-macam syafaat, artinya bentuk-bentuknya. Jadi ada apa? Syafaat Nabi Muhammad SAW. Baik itu syafaatul uzma ataupun syafaatul khassah dan syafaatul ammah, yaitu syafaat yang bersifat umum. Ya, ada orang yang mau dimasukkan ke dalam neraka jahanam, nggak jadi. Ada orang yang bahkan sudah dimasukkan ke dalam neraka jahanam, diberikan syafaat mereka akhirnya untuk keluar dari neraka jahanam. Lalu kemudian yang kedua Pak, syafaat untuk selain Nabi Muhammad SAW. Contoh siapa? Contoh syafaatnya para malaikat, kan gitu. Syafaatnya siapa? Para nabi yang lainnya. Syafaatnya siapa? Orang-orang soleh, kan gitu. Syafaat dari siapa? Syafaat dari Al-Quran, ya Pak. Syafaat dari Al-Quran, di mana Rasulullah SAW bersabda, apa kata beliau? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti dan akan memberikan syafaat bagi para pembacanya, bagi orang-orang yang mentadaburinya, bagi orang-orang yang mengamalkan. Paham ya? Nah, ini kita katakan apa? Ya, macam-macam syafaat. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah ada syafaat khusus pada saat seorang hamba itu seorang manusia itu menerima siksa di dalam kubur? Apakah ada syafaat khusus? Apakah ada syafaat khusus bagi seorang hamba itu di dalam kubur? Ya, ada. Tetapi yang ada selama ini dalam di dalam riwayatnya hanya khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Gitu ya. Tapi itu khusus untuk Nabi Muhammad SAW dan tidak berlaku pada yang lainnya. Karena seseorang tidak mengetahui bagaimana keadaan seorang hamba di dalam kuburnya. Ya Pak, apakah dia disiksa atau tidak? Kan seperti itu. Antum sekarang datang ke kuburan, tahu nggak itu keadaan orang dalam kuburnya? Tahu nggak? Pak Rimbo datang sono. Kaya Pak Rimbo. Mana ya? Bawa tasbih gede-gede gitu. Disiksa. Saya berikan syafaat. Bisa? Kita juga tahu keadaan orang-orang dalam kubur tersebut. Tapi cuma ada satu riwayat. Dan tidak ada riwayat dari para sahabat-sahabat yang lainnya pun yang melakukan demikian. Ya Pak.
Ya, apa satu riwayat tersebut? Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam sebuah riwayatnya. Marran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biqabrain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati dua kuburan. Faqala innahuma la yu'adzaban. Lalu kemudian Rasulullah pun bersabda, sesungguhnya dua orang yang ada di dalam kubur ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan tidaklah keduanya diazab dikarenakan perkara yang dianggap besar oleh manusia, bukan kesyirikan, bukan pembunuhan, bukan berzina, bukan minum khamar, bukan Pak. Ya, itu Pak dianggap kecil oleh manusia, tapi dia termasuk dosa besar. Apa yang pertama? Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Adapun yang pertama, dia enggak bersuci ketika habis buang air, enggak cebok. Nah, Pak. Nah, pernah Pak antum merasa kayak gitu, Pak? Hah? Buang air kecil enggak cebok? Hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, lalu kemudian yang kedua, wa amal akhar, adapun yang satunya lagi, fakana yamshi bin namimah. Adapun yang satunya dia selalu melakukan namimah, mengadu domba orang lain. Dalam riwayat yang lainnya, dia selalu melakukan ghibah. Pak, udah ngegibahin Pak? Kemarin udah ngegibahin? Tuh, azabnya tuh. Ya, jadi jangan sampai tuh, masya Allah, jangan sampai kayak hari-hari apa, habis kajian di situ makan-makan jadi majelis gibah di situ. Jadi jangan sampai, dosa besar. Lalu kenapa? Nah, setelah itu akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil sebuah tangkai. Lalu kemudian Rasulullah potong menjadi dua. Lalu Rasulullah taruh di mana? Di kuburan tersebut. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, semoga Allah Subhanahu Wa Taala meringankan azab kuburnya selama daun ini tidak mengering. Sekali lagi kita katakan, ini khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Jangan antum ambil apa? Antum ambil tuh batang singkong, kan itu, antar. Semoga diampuni apa? Semoga dia apa? Tidak apa namanya akan diampuni apa? Akan diringankan azab-azabnya selama batang singkong ini belum. Oh, dari mana tuh? Gak ada orang dalam kuburnya. Ini Rasulullah karena wahyu, dan pun naruh seperti itu pun juga karena wahyu. Sekali lagi ini khusus untuk Nabi Muhammad SAW, dan itulah yang dijelaskan oleh para ulama. Jelas Pak? Jelas? Nah, barakallahu fikum. Ya, terus gimana Pak? Masya Allah, kita katakan kita nggak tahu mengatakan keadaan seperti itu, tapi cara yang paling jitu untuk meringankan keadaan seorang di dalam kuburnya, bahkan juga untuk menjauhkan seseorang dari neraka jahanam, cara yang paling jitu dan cara ini adalah yang paling benar, yang paling selamat, apa? Berdoa. Ya, berdoa, minta kepada Allah. Misalnya contoh untuk orang tuanya, dia nggak tahu nih keadaan orang tuanya, kan gitu. Tapi mohon dia kepada Allah, ya Allah, tolong ya Allah, angkatlah derajat orang tua, ampunilah dosa-dosanya, dan berikanlah pahala yang besar, kan gitu. Jauhkanlah dia dari azab kubur seperti itu. Lalu kenapa? Jauhkanlah juga dari azab api neraka jahanam. Ini cara yang paling jitu. Jelas Pak? Jangan dengan tingkah-tingkah yang aneh-aneh lah, gitu kan, seperti itu. Cuma ini, ya cuma ini yang benar dan paling jitu Pak, saya katakan. Ya, terutama Pak, terutama bagi anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas." Apabila anak Adam itu mati, maka terputus seluruh amalnya kecuali apa? 3 perkara. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, waladun shalih yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya.
Minta, angkat tangan. Ini maaf ngomong, nabur ini, nabur itu, nabur ini dan sebagainya, tapi nggak pernah datang ke masjid. Kemudian apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, sebenarnya antum ini sekarang apa? Ini habis melakukan ketaatan kepada Allah, kan itu. Artinya apa? Nanti habis melakukan ketaatan kepada Allah, bermajelis ilmu, kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Lalu kemudian antum sholat suruh. Habis selesai sholat suruh, mohon kepada Allah, angkat tangan kita kenapa? Agar tuh memberikan keringanan untuk orang tua kita, untuk kakek kita, untuk ini. Angkat tuh setelah kita melakukan apa? Kebaikan. Semakin seseorang banyak melakukan kebaikan lalu kemudian dia mengangkat tangannya, maka semakin apa? Kesempatan untuk terkabulkan doanya lebih besar. Makanya bagusnya gini Pak, ini Masya Allah, ini acara yang Masya Allah. Habis sholat, bagus itu apa? Jangan langsung cepat-cepat langsung angkat doa. Habis sholat itu rentetkan dulu. Habis sholat, dia baca istighfar, astagfirullah. Lalu kemudian mulai zikir Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Lalu subhanallah. Kan itu. Lalu kenapa? Kalau memang dia habis selesai sholat subuh, lalu kenapa dia baca Quran atau dia bermajelis ilmu seperti ini? Selesai sampai waktu syuruk, waktu sholat, apa dia sholat suruh? Selesai dia sholat suruh, apa kemudian dia baca zikir pagi dan petang. Selesai zikir pagi dan petang, angkat tangannya Pak, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon ampunan kepada Allah. Apalagi dia berada di rumah Allah. Jelas Pak? Yang paling selamat, yang paling gak aneh, dan juga yang paling jelas dalilnya. Nah, barakallahu fiikum. Sampai? Sudah ya? Masya Allah. Nah, tadi kita katakan, ya semoga apa yang kita pelajari hari ini berkaitan dengan syafaat, ya, ini bisa menjadikan kita semua orang-orang yang termotivasi untuk mengajar syafaat tersebut. Dan ingat bahwasanya syafaat-syafaat ini semua ya bisa terrealisasikan apabila mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kejarlah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Dengan bertauhid kepadanya. Artinya dalam seluruh kehidupan kita penuhi dengan ketauhidan, penuhi dengan zikir kepada Allah, penuhi dengan membaca Al-Quran, kan gitu, penuhi dengan bersedekah. Apalagi ini di bulan Ramadan dan ketaatan-ketaatan yang lainnya yang membuka peluang begitu besar untuk kita semua mendapatkan keridhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita semua pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan kita semua dalam surga Firdaus A'la. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dan baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.